Banyak banget pengusaha ataupun UMKM yang nelpon ke Kebun Desain nih Jis ya. Ya banyak. Ini kasusnya macam-macam nih. Kemarin juga saya dengar sedikit ada yang nelpon terkait dengan apa bisnis online-nya. Ada apa Jis kemarin Jis? Ya jadi ada yang dibajak tuh produknya. Dibajak. Dibajak. Jadi orang ini jualan baju di TikTok. Oke. Jualan baju di TikTok rame. Udah punya brand belum dia? Udah. Oke. Namanya Alpatih kalau nggak salah. Tapi udah daftar merek belum? Belum. Oh, oke, belum daftar belum. merek. Nah dia ini jualan rame. Hmm. Habis itu dia mau nyoba jualan di tempat lain. Oke. Selain di TikTok. Selain di TikTok. Nyoba di Shopee ketika dibuka banyak yang pakai foto produk dia. Oh jadi di Shopee itu ternyata udah banyak yang jualan produk yang sejenis. Iya, Tapi fotonya menggunakan foto dia. menggunakan foto dia. Fotonya bahkan dia bilang ada watermarknya atau logonya Mm-mm. itu masih nggak di crop, nggak dihilangin. Si logo dari foto apa namanya dalam foto itu kan ada watermark logonya. Ya, suka ada foto logonya tercantum gitu ya. Masih ada, nggak dihilangin. Nggak hilang. Jadi benar-benar nge-screenshot dari TikTok dia bilang terus jualan aja di Shopee gitu. Oke. Nah dan dia bilang ada puluhan Puluhan apa? postingan. Yang sama persis dengan apa produknya dan fotonya gitu. Iya, dan terjualnya juga udah ribuan dia bilang. Waduh. Terjualnya udah ribuan. Udah ribuan. Di Shopee. Oke. Nah, padahal itu bukan dia yang jualan. Oke. Nah, terus saya bilang kan, ini ngambil dari Mas enggak nih? Gitu, produknya. Oh, Kalau oke. ngambil dari Mas mah nggak apa-apa dong, gitu kan? Heeh. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Enggak, dia pakai foto orang, mencuri modelnya, akhirnya dia produksi sendiri gitu. Apa namanya? Bisnisnya apa sih produknya? Baju, Oh baju. ya baju nggak tahu lah baju wanita ya bilang, tapi nggak tahu apa gitu ya. Saya juga belum searching gitu. Oh belum searching ya? Belum Iya searching. sebutlah kita asumsikan kayak baju kayak gini lah ya. Ya baju ya gamis lah, minang gamis Oh lah. gamis. Iya maksudnya Ya orang yang punya kemampuan apa namanya jahit kan banyak gitu ya. banyak. Jadi kemampuan yang lumrah lah bisa orang tuh bisa bikin tiruannya gitu kan. Ya dengan mudah gitu ya bener. Ketika yang kita di TikTok ternyata laku keras, wah kata orang, wah di Shopee-nya nggak ada nih. Iya. Aku jualan juga karena aku bisa jahit. Ya. Oh, modelnya aku bisa bikin juga sama persis Iya. kayak gitu. Kayak gitu ya. Bener. Cuman supaya biar cepet lakunya, aku dompleng deh nama dia. Ya, karena dia udah rame, jadi orang kan yang ke Shopee, ini yang di TikTok nih, Iya. beli gitu. Benar. Nah, dirugikan. Iya dong rugi Iya, dong. karena harusnya belinya ke aslinya, ke si Alpatih asli, tapi malah ke orang lain gitu. Oke. Terus ditambah kalau misalkan produknya gagal gimana? Misalkan jelek lah, Mm-mm. yang rusak kan citra brand Alpatihnya. Bener. Kalau misalkan ternyata ada orang beli di Shopee itu ya, Ya. kan bukan si produk asli itu ya. Ternyata barangnya rusak, jahitannya jelek gitu ya, bahannya jelek. Wah ternyata, ini mah brand jelek nih, jangan beli lagi. Misalkan dia bikin lagi di TikTok upload, brand ini jelek, ini gini saya beli di Shopee gini. Tapi kan yang ke-mention tetap nama brandnya gitu kan. Nama brandnya tetap yang jelek nih saya beli brand ini gitu jadinya. Dirugikan sekali. Nah dia nelpon lah ke Kebun Desain. Kita coba denger dulu ya Oke, gimana nih? rekamannya. Oke. Saya alhamdulillah di TikTok kayak penjualan bagus. Jadi yang di Shopee nggak kebarangan begitu. Iya nggak kepegang ya. Tapi saya mau ngupload dulu mungkin. Tapi kan penjualan dari nol yang nyuri mah udah banyak, udah ada yang ribuan gitu. Iya. Sayang banget ya. Ada mungkin berapa puluh toko gitu itu teh.
Iya, kalau ngambil barangnya dari Mas mah lumayan. Kalau ini kan mereka produksi Iya, sendiri ya. Mas, kalau mungkin ngambil dari saya juga tidak apa-apa ya, saya Ya. masih Ya, 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 ya. namanya juga penjualan. Mana tak menurut Mas ya lebih Tah. baiknya ya biar tokonya itu diblokir produknya. Soalnya kan saya mau jualan juga itu kadang-kadang kan orang lihat kan jualan gak di Shopee, enggak cuma di TikTok aja. Nah, yang pada bikin di Shopee itu kan dia bikin sendiri, nyuri foto kita banyak itu teh, bukan 1-2 toko. Iya, iya, iya. Iya, jadi saya kan sakit hati. Jadi gimana saya ya kan yang beli mah mungkin lihat fotonya sama. Iya, benar-benar. Ada padahal nama saya teh kan saya gak bisa ngedit Alpati, saya di tengah tuh udah panjang. Tapi dia kan gak dirubah di ngambil screenshot di upload langsung. Iya, itu iya, banyak Mas itu teh. Menurut Mas gimana ya supaya ini lebih cara melaporkan atau gimana gitu, mohon bantuannya atau gimana gitu. Nah, Masnya ini minta solusi. Oke. Dia bilang mau men-take Oke. down KW-nya ini, yang orang-orang yang jual palsunya ini. Nah kalau kasusnya kayak gini gimana tuh Jis? Solusinya Jis yang terbaik deh misalkan. Ya, yang pertama laporan dulu ke Shopee. Tapi kalau mau melapor ke Shopee, kita harus jadi penjual Shopee dulu. Oke. Jadi sama-sama penjual gitu yang bertarung ini, bukan akun pembeli gitu. Sama-sama penjual bikin akun, baru nanti laporan. Nah, laporan harus menyertakan bukti. Misalkan ketika foto produk nih ada behind the scene nggak? Bahwa itu punya kita, ini behind the scene-nya nih. Saya sendiri yang moto misalkan. Buktinya ini, proses produksinya saya ini. Saya minta di take down untuk brand-brand yang lain gitu. Mereka itu produk palsu gitu. Bisa dengan cara seperti itu. Oke, dengan menyertakan bukti lah. Ya kalau mudahnya berarti kan dokumentasi kita produksi, foto-foto yang kita pakai itu foto kita yang asli, kita harus bisa membuktikan gitu. Ya, gimana caranya membuktikan itu foto beneran kita gitu. Misalkan kita modelnya gitu ya, misalkan bahwa ada kesaksian dari modelnya misalkan. Iya, dan misalnya gini, kita kan ada logonya nih. Kalau kita logonya ini mesen ke studio grafis, misalnya Kebun Desain. Nih, saya bikin logonya ke studio Kebun Desain ini. Buktinya ada ini. Buktinya ini, gitu. File masternya ada ini. Ya, karena yang palsu kan tidak mungkin punya. Nggak mungkin punya. Iya, tidak punya history chatting orderan desainnya, history behind the scene foto produknya, itu bakal punya gitu. Iya, betul. Namun itu juga belum kuat. Oke. Kalau menurut saya sih. Itu baru yang pertama nih ya. Iya, itu bisa tapi belum kuat. Lebih kuat lagi kalau misalkan kita menyertakan sertifikat merek. Oh, itu sih udah paling kuat banget sih itu tuh. Iya, makanya kemarin juga orang ini, Mas saya daftar merek jangan ya, kata saya daftar aja. Takutnya nanti di masa depan kejadian lagi, sehingga kita bisa ngeklaim lebih kuat gitu. Ya harusnya sih udah bisa ya mikir dong gitu maksudnya. Iya, udah terjadi nih gitu kan. Ya berarti harus segera gitu. Gimana kalau misalkan yang menduplikat itu dia yang daftar duluan? Nah, dia juga mikir-mikir dulu kan. Saya belum ngecek nih apakah di merek ternyata ada yang mendaftarkan. Kalau ada yang belum dicek. Belum saya cek. Waduh. Kalau ada yang mendaftarkan ya udah. Game gagal. over tuh. Dia pemilik merek Alpatihnya gitu. Game over tuh. Harus ganti merek mau tidak mau. Iya. Jadi itu lebih kuat lagi kalau kita melampirkan sertifikat merek. Ini mereknya atas nama saya dan dipegang oleh saya. Saya selaku brand asli gitu ya, tidak mau produk ini dijual oleh akun lain misalkan. Nah itu lebih kuat, nanti pihak Shopee akan men-take down akun-akun ya. Ya, akun-akun dan postingan-postingan yang yang menggunakan palsu lah. Brand-brand sama gitu ya. Ya. Brand tersebut kayak gitu. Oke. Ini jadi pelajaran banget nih ya. Sebetulnya sih banyak juga ya yang dulu itu sempet chatting kasusnya mirip seperti ini. Ya. Cuman baru kali ini nih kita sempat mendokumentasikan telepon-telepon yang kasus-kasus kayak gini ya. Iya.
ada buktinya lah. Kita nggak ngarang-ngarang gitu. Iya, ya. kita nggak ngarang-ngarang gitu kan. Dulu juga kan kita sering nih cerita-cerita kasus kayak gini. Ya. Cuman nggak ada dokumentasi teleponnya gitu kan. Iya. Cuman ini bisa jadi bukti buat teman-teman kalau brand itu ternyata penting ya Jis ya. Penting banget. Dan penting banget juga untuk dilegalkan gitu ya. Ya. Bahkan ke kebun desain itu orang yang mau bajak merek ada aja. Bener sih. Mas saya mau daftar merek katanya. Oke. Pas saya cek lah, ini mah brand luar Pak kata gue. Iya. Ini mah brand luar nih. Ini beneran mereknya asli punya bapak kan? Bukan sih mas kayak gitu kan. Akhirnya kan, jangan gitu dong gitu kan. Kita ngasih edukasi. Jangan. Ini brand luar walaupun belum ada misalkan Shopee Mall-nya. Jangan dibikin Shopee Mall gitu. Iya. Lebih baik bikin Shopee Mall-nya bikin nama toko misalkan. Ya ibaratnya kita bisnis juga pakai etika lah ya teman-teman. Iya. Ada orang yang pengen membajak datang ke kita, Bang tolongin daftarin merek ini. Lah ini kan merek luar negeri nih gitu ya, kita tahu nih. Iya kan kita cek dulu. Iya dicek dulu. Oh ternyata ini merek luar negeri. Kita tanya ini brand punya bapak bukan? Betul. Bukan. Artinya kan mau ngebajak gitu. Ya harus pakai etika lah bisnis juga gitu kan. Ya. Akhirnya ya kita edukasi lah ya. Edukasi. Ya lebih baik bikin misalkan daftar mereknya nama tokonya sebagai toko baju di mana menjual berbagai brand asli misalkan gitu. Jadi jangan brand bajunya yang didaftarkan gitu. Iya. Masih bisa diakalin sebetulnya gitu ya. Masih bisa untuk jadi Shopee Mall bisa. Dengan cara ya kita tadi tuh? Daftar mereknya, daftar merek toko gitu ya. Benar. Bukan daftar merek brand gitu ya. Kan. Bukan maksudnya brand produk lah, tapi brand toko gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Coba teman-teman ada juga nggak yang kasusnya kayak si abang ini nih ya? Ya, yang tiba-tiba udah ada ya Shopee, padahal belum pernah jualan. Kalau misalkan teman-teman nggak masalah sih begini-begini tadi, resikonya apa aja Jis tadi tuh? Kalau misalkan barangnya cacat gitu ya? Barangnya cacat, nanti yang rusak citranya si brand aslinya. Brand aslinya itu yang fatal ya. Akhirnya si calon konsumen nggak punya kepercayaan lagi buat beli gitu ya. Bener. Ditambah kalau misal produknya pun bagus gitu ya, ya kita rugi lah. Harusnya dia order ke kita gitu. Malah order ke orang. Bener. Dan kalau paling parah sampai brand kita malah kesalip sama dia gitu ya. Iya malah. Penjualannya. Nanti lebih rame KW-nya daripada kita jatuh. Kacau tuh. Bener-bener rugi tuh kita ya. Rugi. Bener. Belum lagi kalau misalnya ada kasus misalkan keracunan, terus misalkan tiba-tiba kalau baju sih jarang dampak kesehatan, tapi ada juga yang kalau thrifting tuh yang misalkan alergi gitu. Oh bahannya ya. Ya bahannya belum dicuci atau gimana. Pokoknya yang menyebabkan gangguan kesehatan lah. Itu kan bisa dituntut tuh. Wah nih saya pakai brand ini. Iya. Keracunan gitu. Dan sekarang kan mudah banget buat viralnya gitu kan. Iya. Nanti diviralkan. Ini brand ini nih jelek banget nih. Begini saya beli. Begini. Wah parah. Pokoknya produknya jangan beli lagi guys gitu kan. Iya. Padahal dia belinya KW-nya. Gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi yang menganggap masih soalnya kan masih aja ada yang anggap remeh soal brand. Ya. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisnisnya ternyata maju gitu ya. Bisa seperti itu tuh dampaknya. Gitu. Kalau brandnya misalkan enggak dilegalkan lah. Ibaratnya apa? Dihakikan gitu ya. Kayak gitu, enggak dilindungi apalagi misalkan ya kalau dilegalkan contohnya kayak daftar NIB-nya ya. NIB-nya, izin usahanya, kayak misalkan CV atau PT gitu-gitu. Terus minimal gimana sih Jis kalau misalkan punya legalitas tuh minimal apa deh? Kalau CV sama PT kan lumayan tuh, agak lumayan gitu. Tergantung bisnisnya apa. Oh gitu. Ya ada yang cuman butuh NIB aja. Nanti kita buat lah. Kontennya. Oke. Misalkan bisnis yang hanya butuh NIB, bisnis yang butuh izin edar misalkan.
bisnis yang butuh izin apa lingkungan misalkan. Berarti yang paling dasar ini NIB ya? Yang paling dasar NIB. Nah yang paling biasanya sih baju sih aman, NIB cukup. Tapi kalau misalkan pengen lebih bagus lagi bisa ke CV atau PT. Iya. PT perorangan boleh. Biar nanti nomor rekeningnya juga atas nama Kalau di NIB itu ada nama brandnya nggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh. Cuman itu di NIB-nya itu di sertifikatnya nggak ada. Tapi ketika pengajuan itu kita submit nama brandnya. Oh oke. Tapi nggak muncul di sertifikatnya. Di sertifikatnya nggak Ya. muncul ya. Oh harusnya sih. Harusnya dimunculin sih. ya. Dimunculin. Bener. Soalnya gini, kita daftar atas nama kita, ibaratnya kita ownernya, tapi nama brandnya apa nih? Seenggaknya itu ada Jadi bukti lah. bahwa kita tuh udah daftar atas nama ini gitu. Ya. Seenggaknya kalau misalkan yang tadi punya bikin apa namanya? Kalau menggugat juga ini tanggal paling awal nih. Misalkan yang lain juga udah punya NIB gitu ya. Ya. Tapi kan tanggalnya duluan saya Ya, gitu. tanggalnya di situ. Benar. Gitu. Kalau ada sengketa juga bisa ada bukti di situ gitu kan. Ya. Cuman ya minimal punya NIB dulu lah ya, meskipun brandnya nggak termasuk di situ tuh. Nah kalau brandnya harus segera daftar juga di merek gitu ya. Kaki, ya benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan ada yang punya kasus kayak gitu silahkan komen-komen. Ya silahkan komen. Atau pengen mengadu nih, ada brand yang mirip sama saya, coba mention brandnya apa di bawah gitu ya. Ya. Dan kalau misalkan teman-teman Jis pengen daftar haki lewat Kebun Desain bisa Jis? Bisa juga teman-teman yang mau daftar merek bisa langsung hubungi WA yang ada di bawah ya. Bisa sekalian logonya juga, bisa sekalian desain produk, desain kemasan, desain label dan lain-lain bisa. Sama langsung WA aja ke nomor yang di bawah ya. Tinggal bilang mau daftar merek Bang. Oke. Langsung transfer gitu ya. Gitu mudah aja ya teman-teman, tinggal WA. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.